wa salam ala majma'in ashabi Rasulullah azwaji Rasulullah ansar Rasulullah muhajirin mujahidin fi sabilillah ajma'in summa ila arwahil tabi'in wa tabi'in wa malamin fuqaha wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyati muhaqqiqin aina makanu halaturum fil masyariqil ardi la magharibiha ثم إلى رجل من شيخنا في الدين خصوصا منهم الحي حسن محمد بهرون حي قاسم محمد بهرون حبيب مصطفى محمد بهرون سيد محمد بن علوي الملك الحسن سيد الوالد عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح الإمام القطب صاحب الحضرة الحسين مكي العدروس والحبيب جد حسين العدروس أبو سالم نوران نوان الحبيب طه بن عبد الحبشي ثم إلى مربي روح وجسدنا الحبيب محمد بن حسين العدروس أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنوا الجنة ويدعو أين بركاتهم من صورهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى رجماء في هذا المسجد أن الله يغفر لهم وارحمهم ومن حضر ومن أسس ومن دأم في هذا المسجد المبارك على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الشيخ محمد بن أبي بكر الأسفري والإمام عبد الله بن الحداد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه اللهم يا معلم الآدم وإبراهيم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما ربي زدني علما وارزقني فهما آمين نعم Hadirin, ini membahas tentang sifat-sifat neraka ya, neraka jahanam. Kemarin sudah disebutkan daripada sifat-sifat surga, penghuni-penghuninya, siapa yang masuk ke dalam surga, yang mana pernah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai memasuki surga, malaikat Jibril disuruh untuk melihat surga. Lalu ditanyakan pendapat malaikat Jibril ketika sudah melihat surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu maka Jibril mengatakan, semua orang menginginkan untuk masuk ke dalam surga ya Allah, kalau rupanya seperti ini, kalau bentuknya seperti ini. Lalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan siapa penghuni daripada surga, syarat-syaratnya dan ketentuannya, siapa aja yang boleh masuk ke dalam surga. Pas dilihat oleh malaikat Jibril syarat-syaratnya, ternyata kata malaikat Jibril, ya Allah, saya takut nggak ada yang masuk ke dalam surgamu, karena syarat-syaratnya begitu apa? Berat ya, sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya bahwasanya ya, huffatil jannah bil makarih ya, wa huffatil nar bil ladzat. Surga itu diliputi dengan suatu yang tidak kita sukain, apa-apa ada batasan-batasannya, nggak bebas. Dan neraka itu diliputi dengan kesenangan-kesenangan, maksiat dan lain sebagainya ya. Dia mengikuti syahwat nafsunya. Lalu malaikat Jibril diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan neraka. Ketika sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lalu dimintai pendapatnya, pendapat kamu gimana wahai Jibril, dan Allah lebih tahu ya, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, tidak ada yang mau nggak ada yang mau masuk ke dalam neraka, nggak ada sama sekali yang mau. Akhirnya ketika ditunjukkan siapa penghuni neraka, bagaimana sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, saya takut seluruh makhluk itu masuk ke dalam neraka karena isinya seperti ini. Maka malaikat Jibril berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah akhbirni an babi minha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW waktu itu di masjid nangis terseduh-seduh karena membaca
suatu ayat yang mana malaikat Jibril baru saja mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan ayat tersebut, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Maka Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh sampai bisa dihentikan oleh Sayyidina Fatimah. Lalu Sayyidina Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an babin minha. Ya Rasulullah, kasih tahu kepada saya salah satu pintu jahannam. Akhbirni an babin minha. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Fatimah, wahai Fatimah, inna ahwana babi minha sab'una alf jabal min narin wa fi kulli jabal sab'una alf wadin minan nar wa fi kulli wadin sab'una alf sya'b ya syi'bin minan nar wa fi kulli syi'bin alf madinah wa fi kulli madinah sab'una alf gasr minan nar wa fi kulli gasrin alf dar minan nar wa fi kulli darin sab'una alf bait minan nar wa fi kulli baitin sab'una alf sunduq minan nar wa fi kulli sunduq sab'una alf naw minal adab laysa fiha adabun yushaqilu sahibuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Fatimah, pintu jahanam yang paling ringan itu terdiri dari 70.000 gunung api. Sab'una ya, alf jabal, 70.000 gunung api. Masya Allah, kita satu gunung api di sini aja udah meluluhlantahkan ya beberapa banyak desa-desa, sampai kalau ada apa namanya itu lahar panasnya itu, Masya Allah. Ini 70.000 ya gunung api. Wa fi kulli jabal sab'una alf wadin, dan setiap 70.000 itu terdapat 70.000 lagi jurangnya api. Masya Allah ya, wadin. Wadin itu antara gunung dengan gunung namanya wadin, itu namanya ya wadi. Makanya kata Rasulullah SAW, seandainya manusia dikasih wadiyaini minaz zahab, 2 lembah daripada emas, dia bakal cari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nggak bakal ada puasnya ya, nggak bakal ada puas manusia. Naam ya. Terus wa fi kulli wadin sab'una alf syi'bin, dan di setiap 70.000 itu ada 70.000 ya sya'b itu apa namanya, jalan yang menuju kepada gunung, jalan yang menuju kepada lembah, itu namanya sya'b ya, gerbang menuju kepada lembah tersebut tuh ya. Sya'b, ada sya'b itu rakyat, Sya'bul Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau sya'b, jalan setapak atau gerbang yang menuju kepada wadi, itu namanya sya'b. Naam ya. Terus wa fi kulli sya'bin, dan di setiap gerbang itu ada alaf Madinah, beribu-ribu alaf tuh. Kalau orang Arab memaknai sesuatu yang banyak, alaf bimi'ati alfi la haula wala quwwata illa billah. Tuh alaf 1000, maksudnya 1000 kali 1000 berapa? Ya, sejuta. 1000 kali 1000 sejuta. Jadi di setiap sya'b itu ada sejuta kotak. Masya Allah, ada sejuta kotak. Wa fi kulli madinah, dan di setiap kota ada sab'una alf gasr ya, ada 70 juta gasr ya. Gasr itu istana, minarin, dari neraka. Istana tapi di neraka, wah enak banget ya. Maksudnya ada tempat yang besar yang mana terbuat ya dari api neraka. Wa fi kulli gasr alf dar, dan di setiap istana ya, setiap istana itu ada terdapat sejuta rumah, dan di setiap rumah wa fi kulli darin sab'una alf bait, setiap sejuta rumah ada 70 juta ruangan, kamar, minnar, dari neraka. Wa fi kulli baitin, dan di setiap ruangan itu wa fi kulli baitin, dan di setiap ruangan, setiap kamar sab'una alf sunduk ya, terdapat 70 juta peti, sunduk, kotak, minan nar, dari apa? Dari neraka. Tuh bayangin tuh ya.
Terus wa fi kulli sunduk, dan setiap kotak itu yang 70 juta, sab'una alaf nau'un minal adab, ada 70 jenis siksaan yang di dalamnya terdapat siksaan, ya, yang mana fiha adab yushakilu sahibuhu, yang mana adab tersebut bermacam-macam tergantung orang tersebut dia melakukan perbuatan tersebut di dunia. Qala, maka kemudian berkata, ya, ini nih rawinya nih berkata, fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha, setelah mendengar itu Sayyidina Fatimah langsung jatuh, dia enggak kuat, ya. Ini Sayyidina Fatimah tuh wat'atun minni, Fatimah adalah separuh daripada jiwaku. Faman ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani, ya. Siapa yang mencintai Fatimah, sungguh dia telah mencintaiku. Siapa yang benci dengan Fatimah, sungguh dia telah benci kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, saking takutnya Sayyidina Fatimah tuh, ya. Kemudian fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha itu di atas mukanya, maksudnya apa ya, langsung tersungkur, ya. Dengar kayak gitu langsung tersungkur Sayyidina Fatimah. Terus wahiyat tagul, dan dia berkata alwail, celaka, wailun, ya, wailun itu celaka. Ada juga nama neraka wail. Alwail liman dakhalan nar, celaka bagi orang yang masuk ke dalam neraka. Fasami'a Umar radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Umar juga mendengar. Qala ya laitani kuntu kabashan, ya, aduh, andai aku dulu seekor kambing kabsh, ya, andai aku dulu seekor kambing, kabshan li ahli, kambing gibas milik keluarga aku, fadzabahuni, lalu mereka menyembelih aku tuh. Wa akalu lahmi, dan mereka makan dagingku, wa farraqu a'dha'i, dan mereka memotong-motong tubuhku, wa mazzaqul 'idhami, dan menghancurkan, ya, daripada tulang-tulangku, walam asma' bi dzikri jahannam, dan aku tidak pernah mendengar daripada, ya, sebutan atau gambaran daripada neraka jahannam yang sangat dahsyatnya. Masya Allah, inna adzabaha kana gharama. Masya Allah. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga berkata, ya, fa'aqbala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Abu Bakar dia maju sambil berkata, maksudnya mengutarakan, ya, daripada ucapannya ketika mendengar daripada sifat jahannam yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani kuntu ta'iran, aduh, andaikan saja dulu saya burung, tuh, menjadi burung. Fil mafawiz, jamaknya mafazah, mafazatun, mafazatani, mafawiz. Mafawiz itu adalah padang luas, tuh, ya. Dulu aduh, coba saya jadi burung aja yang terbang ke sono ke sini, makan dari satu pohon ke pohon yang lain, kagak dihisab, kagak diazab, tuh, ya. Enak kali ya, nangis pingsan, Masya Allah. Ini orang-orang al-mubasysyirina bil jannah yang dikabarkan gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya. Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, Sa'id, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Masya Allah, itu dikabarin gembira semua Rasulullah masuk surga. Tapi takutnya sampai kayak gini. Sebenarnya yang pantas kayak gini nih kita nih sebenarnya nih, ya, benar nggak? Kita nggak tahu, nggak jelas belum. Amalan masih, ya Allah, amalan baru matang sedikit udah riaknya naudzubillah. Iya, baru mau ini aja, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Makanya baca, ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha. Ya Allah, aku sebenarnya nih pantas banget masuk neraka ladha, amalannya kayak gini, ya. Apalagi kalau antum baca sebelum itu, ya, nura'ilil khalaik wa fil wara' munafiq, di hadapan orang banyak kita ria, padahal di belakang kita orang munafik, ya Allah, ya. Nura'ilil khalaik wa fil wara' munafiq, a'maluna masawi,
amalan kita jelek semua. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, itu yang ngarang Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Ini haul-haul yang ada nih, pertama kali dibikin sama Sohib Simtud Durar yang antum baca nih maulidnya, Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau menghauli daripada gurunya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, yang ngarang ya Rabbana A'tarafna ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arham. Itu beliau Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Jadi pertama kali adanya haul itu haulnya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Lalu banyak dah pada ngikutin. Nah kalau di Tarim kagak ada haul, malahan di Tarim kagak ada haul. Pak Arif pun kotanya aulia, ya buminya para aulia, tapi nggak ada haul. Kenapa nggak ada haul? Kalau ada haul setiap hari haul. Ya, Habib ini belum, Habib ini, Syekh ini, wah, tiap hari haul mulu, kebuli mulu dong. Kagak ada haul. Yang ada di luar Tarim, kayak di Masile itu ya Abdullah bin Husin bin Thahir, di Sewun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di Inat ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya di Huraidah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Lattas. Ya, kalau di Tarim Imam Haddad di Tarim, Habib Abdullah Al-Idrus Tarim, Faqih Muqaddam di Tarim. Nggak ada haulnya, nggak ada. Ya. Masya Allah. Jadi ya, itu Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Ya, nangis saja. Ya, dia mengatakan, ya Rabb, ma ma'na hadzal amal wa kasbuna kullu zalal. Aduh, apa arti daripada amalku ini? Amalku ini semuanya sia-sia. Masya Allah, sia-sia amal. 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali Allah, 25.000 kali istighfar, 25.000 kali sholawat, belum amalan yang banyaknya. Nasallahu wal afiyah. Kita sih cukup istiqomah aja udah. Istiqomah dalam keimanan kebaikan. Tuh, apalagi nanti pergantian tahun. Minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma ij'al ayyamal muslimina khairan min amsihim. Ya Allah, jadikanlah hari-hari muslim pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Waj'al ghadahum khairan min yaumihim, dan jadikanlah hari esok mereka lebih baik daripada hari ini. Tuh. Sama minta ya mati dalam keadaan husnul khatimah. Khalas. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Naam. Nah, jadi ini gambaran gimana khasyahnya. Ya, khasyahnya, rasa takutnya para sahabat, bahkan yang mereka itu al-mubasysyirina bil jannah, yang sudah dikabarkan gembira oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Ya laitani kuntu kabshan li ahli fazaba. Nih, Sayyidina Abu Bakar wa huwa yaqul ya laitani kuntu ta'iran fil mafawis. Ya, aku thimar, aku makan thimar, buah-buahan. Wa asyrabu minal anhar, aku minum dari sungai-sungai. Wa awil absan minal asjar, dan aku berteduh tidurnya di batang-batang pohon. Walaysa alayya hisab wala azab, saya nggak ada hisabnya, nggak ada azabnya. Enak ya, pengen jadi apa? Burung, masya Allah. Datang ke kebun, lihat burung, pingsan. Kalau kita siapin sepeletek ya, dia pingsan, masya Allah. Bisa bahkan lihat orang yang berdosa aja nangis dia. Kok bisa nih orang berdosa sama Allah, dikasih nikmat, berbagai macam nikmat, masih jahat. Jahat itu mengingkari. Makanya orang yang jahat itu orang yang ingkar. Ya. Jahada, ya, jahada yajhadu itu mengingkari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Kok bisa kayak gitu? Wa fil maqawis akulu thimar wa ashrabu minal anhar wa awil aghsan minal asjar wa laysa alayhi hisab wala azab. Saya enggak dihisab sama Allah, enggak diazab sama Allah. Walam asma' bi dzikri jahannam, dan aku tidak mendengar. Aduh, coba aku enggak mendengar nih akan gambaran jahannam. Tuh. Baik. Summa kharaja Ali karamallahu wajhah, kemudian Sayyidina Ali ya keluar. Wa huwa yaqulu, dan dia juga berkata, ya laita ummi lam talidni, aduh seandainya ibuku tidak melahirkanku. Wala wa ya laitani mitu sobyan, aduh seandainya aku mati ketika aku masih kecil, enggak ada hisabnya. Wa ya laitani kuntu hashishan, aduh seandainya saya rumput-rumputan yang mana akalat nil bahaim, dimakan oleh binatang-binatang ternak. Masya Allah ya. Naam ya. Akalat nil bahaim. Terus naam
Wa ya laitani siba mazaqat lahmi, aduh seandainya binatang-binatang buas memangsaku, ya. Terus walam asma' bi dzikri jahannam, dan aku tidak mendengar daripada gambaran neraka jahannam. Summa kharaja Salman al-Farisi radhiyallahu anhu nahwa bagi al-gharqat wa huwa wadi'u yadah ala ra'sih, gini nih. Wadi'u yadah ala ra'sih, kayak gini. Hasrah, ini alamat hasrah, alamat dia merasa merugi, merasa menyesal. Ya. Kemudian Salman al-Farisi menuju ke arah Baqi', ya. Yang mana Baqi itu di sampingnya Raudhah, ya. Raudhah Baqi sebelah kiri. Nah. Terus yang mana Gharqat mempunyai pohon cemara dulu, ya. Gharqat, makanya Gharqat itu pohon yang mana melindungi Yahudi nanti ketika orang-orang Yahudi diperangi oleh orang Muslim. Bahkan batu aja mengatakan, wahai Muslim, kesini kamu, ini ada Yahudi ngumpet di belakang saya. Tuh. Makanya Abu Bakar al-Admi mengatakan, kita ini bisa membebaskan Palestina kalau udah nggak ada lagi nggak ada lagi yang namanya hizib, ya, nggak ada lagi yang namanya identitas. Maksudnya apa? Semuanya Muslim. Nggak bilang ente orang Saudi, ente orang Iran, ente orang Indonesia, ente orang Nusantara, ente Islamnya ini, enggak, Muslim. Mau lu mau dari mana juga tetap Muslim. Tuh kata Abu Bakar Adani kayak gitu. Selama itu tidak terjadi, maka terus-terusan, ya, Israel bakal, ya, menjajah Palestina dan kita nggak akan menang katanya. Kalau semuanya udah namanya Muslim, baru. Sekarang kan ada orang nanya, ente Islamnya Islam apaan? Waduh, Islam apaan? Ya, Islam KTP kan? Enggak, Islam ada yang S, ada yang sin kecil, ada yang shin. Tuh, ada yang Sunni, ada yang Syi'i. Ada lagi macam-macam, ya, Islam. Wah, macam-macam dah. Ya, Islam pecel, apaan aja ikut dah. Nah, terus Gharqat, ya. Al-Baqi al-Gharqat wa huwa wadi'u ra'sahu, dia meletakkan tangannya seperti ini. Ala ra'sihi wa yunadi, dan dia berteriak, nada yunadi bi a'la sautihi. Nada yunadi memanggil atau berbicara, bi a'la sautihi tandanya dia berteriak dengan suara yang tinggi. Ya, wa bu'da safarihi wa qillati zadihi, karena dia mengatakan, aduh, jauh sekali perjalananku dan sedikit sekali bekalku. Tuh, ya. Fi safaril qiyamah, perjalanan menuju hari kiamat. Antum misalkan perjalanan ke Malang, ya, itu kira-kira selama 4 hari. Nah, ini terhaul Malang nih, ya, misalkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih atau Abdullah Imam Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, itu misalkan 3 hari. Itu bekalnya banyak gak? Banyak bekalnya, ya. Apalagi kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma laqiyahu Bilal. Nah, ini jadi cerita-cerita tentang apa? Tentang rasa takutnya para sahabat. Sampai-sampai Ibnu Umar, ya, anaknya daripada Sayyidina Umar, terus-terusan nangis sampai matanya jadi buta. Lalu ditanya, sebab kamu nangis kenapa? Saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai segininya, jangankan saya matahari aja takut, sampai nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Ya, itu ada juga, ya, seseorang ketika itu nangis terseduh-seduh daripada sahabat Ansar, duduk termenung nangis, ya, ketika dia selesai salat tahajud. Pas ditanya kenapa, saya sungguh takut dengan siksa neraka jahanam. Lalu kata Rasulullah SAW, kamu berkata seperti ini dan perbuatanmu seperti ini membuat para malaikat nangis. Jangankan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, gimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai bengkak kakinya yang mulia. Tuh. Kepada Allah banyak bersyukur, di tengah malam banyak tafakur, banyak sembahyang, sujud setia,
hingga bengkak kakinya yang mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya yang namanya khasyah, dalam hadis katakan Rasulul hikmah, inti daripada hikmah. Hikmah itu kan kalimatnya sedikit tapi maknanya banyak. Banyak kan ulama mengatakan hikmah itu ilmu. Inti daripada ilmu khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya saja yang orang mengenal rasa takut kepada Allah itu ulama, orang-orang yang tahu. Makanya khasyah itu beda sama khauf. Khauf itu takut biasa, ya. Takut sama selain Allah juga bisa dia takut ngeri gitu ngadepin musuh atau orang yang badannya gede. Tapi kalau khasyah itu ya dia takut karena dia mengetahui bahwasanya akan ada ganjarannya. Tuh. Kalau dia melakukan dosa, nanti dia bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ganjarannya. Khasyah. Ya, jadi intinya kita belajar ilmu agama ya, itu untuk kita supaya tambah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita punya guru-guru itu di Tarim, ada beberapa orang ditanya, ente ngajian mana udah lama ya, tambah gak rasa takut ente sama Allah ya? Kalau tambah ya ente istiqomah di sini ya, kalau kagak tambah ente cari guru yang lain, mungkin gara-gara saya, sebab kamu gak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak gitunya, insyaallah ya. Baik. Bahkan ada orang ya saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, dia sering ucapin ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan ya setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin diulang-ulang ya, sampai-sampai ada orang yang mengatakan, ente tahu dengan ucapan ente ini empat ya jin meninggal gara-gara ente. Masya Allah. Antum tahu Abdullah ibn Rawahah itu salah satu yang megang bendera ketika di perang Mut'ah ya. Rasulullah SAW ya menugaskan para sahabat untuk melawan Romawi kalau nggak salah ya, berat 20.000 orang lawan 200.000 ya. Sebelumnya 4.000 tapi dikumpulin sama tentaranya Khalid bin Walid, jadi 20.000 dan 200.000 orang. Masya Allah. Pertama kali yang megang bendera itu Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur, yang megang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia gugur, maka yang megang adalah Abdullah bin Rawahah. Udah ditentuin sama Rasulullah. Tandanya kalau kayak gitu kan tandanya besok syahid dia. Nah kalau dia gugur juga, nanti ada orang yang megang yang mana dia cinta sama Allah, Allah juga cinta dengannya. Nah, itu nggak tahu siapa nih. Itu yang megang terakhir adalah Khalid bin Walid. Abdullah bin Rawahah pulang ke rumah istrinya, nangis dia. Istrinya tahu besok perang. Kata istrinya, wahai ya, suamiku, Rasulullah tahu kok kamu orang ikhlas, kamu ya nggak pernah takut dengan yang namanya peperangan. Kalau besok kamu kagak ikut perang juga Rasulullah maklumin. Bilang aja sama Rasulullah, kamu nggak mau ikut perang gitu. Sangkain takut kenapa atau gimana. Kata Abdullah, wah, syahid adalah tujuan saya. Saya cita-cita meninggal dalam keadaan perang. Tapi yang saya takutin itu satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa ma minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Setiap di antara kalian akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pikirkan. Saya takut di situ ya. Saya tidak ditolong oleh Rasulullah SAW. Amalan saya tidak membuat saya cukup nanti. Nangis di situ, Masya Allah. Bukan karena besok perang atau apa, enggak. Sayyidina Utsman ketika lewat kuburan pingsan mulu. Karena kalau di hari kiamat nanti rame-rame rombongan ya, sama rombongannya Rasulullah SAW, para sahabat. Kalau di barzakh sendiri kagak ada yang tahu kita ya. Di dalam kubur apa yang terjadi di saat hamba hanya seorang diri, masyarakat tidak dapat menolongku,
hanya amal soleh saja penghiburku. Sallallahu alaihi Muhammad. Naam, ya mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi kita semua, dan ya keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum. Kita jaga diri kita jaga, dan khususnya keluarga kita ini malam tahun baru jangan ya ikut-ikutan, ya jangan ngeramein, apalagi ini banyak orang yang sedang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahun baru jam 12 tuh biasanya mulai deh tuh ya maksiat di mana-mana, masya Allah ya. Padahal yang tahun baru ya Alex, ya siapa lagi, Messi, Ronaldo, Lukaku, iya yang mabuk ya. Oh, orang-orang gitu, masya Allah. Ala kulli hal. Nah, ntar pas lagi malam 12 tanggal nih jam 12 ya kita la ilaha illallah la ilaha illallah, kita redam tuh ya, karena al bala ya ya yusibu salih wa talih, bala itu umum nyebar, yang soleh yang toleh kena semua. Bahkan kalau ada orang yang soleh di situ dia diem uskut sakit ya, kata Allah Subhanahu wa taala dimulai dari dia duluan, azab dimulai dari dia kalau dia diem ya. Makanya kan ada idza ra'aitum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam tastati fa bi lisani fa illam tastati ya fa bi qalbihi fa bidzalika ad'aful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita bisa dengan kuasa kita ya kita hindari dengan kuasa kita ya, tangan di mana kuasa, dia punya kuasa dalam wilayah itu. Dia nggak bisa dengan lisannya, dia nggak bisa juga dengan hati, dan itu adalah suatu yang paling lemahnya iman, karena kalau dari hati semuanya bisa. Antum nanti ada orang lihat malam-malam nih orang pacaran, antum dalam hati ya Allah saya inkar dengan perbuatan itu, walaupun dulu saya juga kayak gitu, tapi saya inkar supaya terbebas. Nanti soalnya di hari kiamat ada orang-orang random antum nggak kenal siapa itu, ternyata antum jadikan saksi, ente ngelihat fulan bin fulan pacaran, jelas-jelas sikap ente gimana? Wah saya masa bodoh kena kita tuh, ya kita nggak tahu itu siapa. Makanya dalam hati harus ada rasa inkar, ya Allah saya inkar dengan perbuatan ini ya, walaupun dulu saya pernah juga, tapi saya alhamdulillah mudah-mudahan ya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik wa daraji rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariq wa mu'afatin minal fitani ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala